Adapun video yang diunggah oleh Al-Quds telah beredar di media sosial. Dalam video itu, 5 Brigade Al-Quds terlihat menyergap seorang tentara Israel yang sedang berjalan seorang diri. Tentara Zionis itu langsung meringkuk lantaran dilumpuhkan oleh musuhnya. Terlihat Brigade Al-Quds menggeledah senjata yang dibawa oleh tentara Israel. Sayangnya dalam video itu tak diperlihatkan lebih jauh soal nasib tentara Zionis yang dibekuk. Diketahui Camp Nusayr merupakan pengungsian milik warga Palestina. Pada 19 Oktober silam, Israel melakukan serangan ke arah Camp Nusayr. Namun Brigade Al-Quds mengklaim bahwa para pejuangnya di pengungsian itu berhasil melakukan beberapa operasi pengeboman terhadap kendaraan militer dan keamanan Israel. Sayangnya Al-Quds tidak menyebutkan kemungkinan korban jiwa dan kerusakan dari serangan tersebut. Dikutip dari Fox News, serangan roket Hamas ke Israel menjadi gelombang terbesar sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan tersebut menandai lonjakan agresi Hamas selama 18 hari berlangsungnya perang. Adapun roket Hamas ditembakkan ke Tel Aviv sehingga terdengar sirine yang meraung-raung sebagai tanda peringatan. Tak hanya di Tel Aviv, namun serangan roket Hamas juga berimbas ke 4 kota lainnya, di antaranya Holon, Varsava, Be'er Yakov, dan Yavne. Akibat serangan tersebut dilaporkan 5 warga Israel terluka. Sementara serangan ini terjadi saat Israel memutuskan untuk menunda serangan darat ke jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Pertahanan Israel, yakni Legend Herzi Halevi, yang mengklaim bahwa tentara Israel siap berperang namun hanya menundanya. Dikutip dari The Moscow Times, hal tersebut disampaikan oleh Putin saat bertelepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Para pemimpin menyatakan keprihatinannya mendalam atas meningkatnya jumlah korban sipil. Baik Putin atau Erdogan, mereka prihatin terhadap memburuknya situasi kemanusiaan di jalur Gaza. Putin pun mengecam serangan tentara Israel yang tidak dapat diterima. Pasalnya serangan tersebut menargetkan lingkungan perumahan hingga tempat keagamaan. Serangan tentara Zionis ke jalur Gaza disebut Putin sebagai kiamat jika tidak dihentikan. Meski begitu, Putin dan Erdogan mengatakan posisi mereka sama, yakni fokus pada solusi perdamaian. Di satu sisi, Putin menyerukan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan untuk memasuki Gaza.
Dikutip dari Al Arabiya Net, informasi itu disampaikan oleh pernyataan Hamas yang dirilis pada Minggu 22 Oktober malam. Dilaporkan Kepala Biro Politik Gerakan Hamas yakni Ismail Haniyeh telah melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran yakni Hossein Amir Abdollahian. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas perkembangan pemboman Israel dengan cara-cara untuk menghentikan perang di Gaza. Tak hanya itu, Iran pun mengatakan segala kemungkinan bisa terjadi dalam perang tersebut. Kondisi itu terjadi jika Amerika Serikat dan Israel tidak menghentikan genosida di Gaza. Pihaknya juga mengatakan bahwa setiap kesalahan perhitungan akan mempunyai konsekuensi yang serius. Iran juga memperingatkan Amerika Serikat dan Israel bahwa situasi di Timur Tengah mungkin akan terjadi di luar kendali. Terlebih, ketegangan perang semakin melebar di perbatasan Lebanon. Di satu sisi, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan penguatan penempatan militernya di wilayah tersebut. Amerika Serikat memperingatkan bahwa negaranya tidak akan ragu untuk bertindak jika kepentingannya menjadi sasaran. Dikutip dari Tribun News, kecaman itu disampaikan oleh para pejabat Amerika Serikat seperti Menteri Pertahanan Israel Lloyd Austin hingga politikus Israel yakni Yoav Gallant. Mereka menyuarakan keprihatinan atas rencana Israel melakukan serangan darat besar-besaran masuk ke jalur Gaza. Bahkan mereka pun mempertanyakan soal keberhasilan Israel memusnahkan kelompok militan Hamas. Pasalnya Amerika Serikat mengaku belum melihat rencana yang jelas dari tentara Israel. Secara taktis, penyerbuan besar-besaran militer Israel tidak didukung dengan rencana yang matang. Oleh sebab itu, Amerika Serikat khawatir serangan itu hanya membuat banyak korban berjatuhan dari pihak Israel. Akibat tidak memiliki rencana yang jelas, Washington pun menyebut Israel hanya asal-asalan dalam menembak musuh. Diketahui Wakil Pimpinan Hamas Saleh Al-Arawi, pimpinan Hizbullah Hasan Nasrullah, hingga Kepala Jihad Islam Jihad Al-Naqala melakukan pertemuan pada hari ini Rabu 25 Oktober. Adapun pertemuan dilakukan di Beirut di tengah perang panas antara Israel dan Hamas. Dalam pertemuan itu, ketiganya mendiskusikan langkah selanjutnya dalam menghadapi perang di Gaza. Banyak pihak yang menduga pertemuan itu sebagai ajang untuk menyatukan langkah melawan Israel. Namun Hizbullah memberikan pernyataan bahwa pertemuan itu untuk mencapai kemenangan nyata bagi perlawanan di Gaza.
Gaza. Ketiganya bertemu untuk membahas cara menghentikan agresi berbahaya dan brutal Israel terhadap rakyat Palestina. Sayangnya tidak dibeberkan lebih lanjut terkait pertemuan tiga tokoh tersebut. Sabtu 21 Oktober saat Israel sedang meluncurkan serangan udara di jalur Gaza bagian selatan. Saat itu Darren Abu Samalah yang merupakan ibu Meka sedang berada di balkon rumahnya lantaran mencuci pakaian. Di waktu yang bersamaan serangan udara Israel menghantam wilayah di Gaza yang bernama Rafah. Mengetahui serangan tersebut, ayah Meka yakni Aiman Abu Samalah langsung mengecek kondisi istrinya. Ia pun berhasil lolos dari serangan Israel yang turut menghantam rumah mereka. Aiman langsung menemui sang istri yang rupanya masih hidup namun tergeletak di lantai. Sayangnya tubuh Darren begitu rusak lantaran ledakan dari serangan Israel. Lantas Darren dilarikan ke rumah sakit dan memohon untuk menyelamatkan bayi yang dikandung. Adapun permintaan itu menjadi yang terakhir bagi Darren, yakni melahirkan anaknya. Alhasil para dokter berhasil mengeluarkan bayi alias Meka melalui operasi